Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1185 Tanggal kematianmu telah tiba. Si Bin melihat dan mendengar semuanya dengan jelas melalui kamera pengintai. Dia sangat marah dan merasa terhina atas pelecehan verbal dan penghinaan mereka. Tubuh selalu dalam keadaan waspada tinggi. Namun, ketika dia mendengar bahwa keluarga Tang akan berurusan dengan Ji Fei, dia masih dipenuhi kekhawatiran. Saat dia hendak meminta Ji Fei untuk memperhatikan, dia tidak menyangka Ji Fei akan terjatuh. Dia juga bingung. Namun, dia bereaksi cepat dan menatap Ji Fei. "Tuan, ada banyak orang dari Sekte Tang, dan racun serta senjata tersembunyi mereka sangat kuat. Sebaiknya Anda tidak pergi." Ji Fei sudah cukup membantunya. Dia tidak bisa membiarkan Ji Fei mengambil risiko untuknya lagi. Keluarga Si berutang terlalu banyak pada Ji Fei. Ji Fei sangat senang dengan penolakan tulus Si Bin, yang menunjukkan bahwa dia tahu bagaimana cara berterima kasih. Dia tersenyum tipis dan terus berjalan menuju ruang perjamuan. Ketika Si Bin melihat Ji Fei benar-benar pergi, dia menjadi sangat cemas dan buru-buru mengikutinya keluar. Aula yang awalnya gelisah menjadi semakin gelisah karena kemunculan Ji Fei. Han Feng secara khusus mengetahui tentang Ji Fei, jadi dia mengenal Ji Fei. Ketika dia melihat Ji Fei, dia langsung menjadi sombong dan ganas. "Ji Fei, kamu berani datang?" Ji Fei melirik Han Feng yang berteriak, "Mengapa aku tidak boleh ikut? Kau datang ke sini untuk mati? Tahukah kau siapa dia?" Han Feng menunjuk ke arah He Sun Feng dan berkata dengan bangga di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu bahwa He Sun Feng adalah orangnya Ling Kongsu, tetapi ketika dia melihat bahwa Sekte Tang menghormati He Sun Feng, dia tahu bahwa dia pasti orang penting. Ketika Ji Fei mendengar kata-kata Han Feng, dia tertawa terbahak-bahak dan menatap He Sun Feng. "Kamu bilang kamu siapa?" He Sun Feng merasa paru-parunya hendak meledak dan jantungnya dipenuhi derap langkah ala kuda lumpur. "Bukankah aku yang diundang keluarga Han dan ditakuti oleh Ji Fei?" Awalnya, dia ingin mengandalkan Sekte Tang untuk menghadapi Ji Fei. Tetapi sekarang, dia secara langsung ditunjuk oleh Han Feng dan menjadi fokus. Han Feng tidak menyadari kemarahan He Sun Feng, dan tetap berkata dengan ekspresi puas dan menyanjung di wajahnya, "Penatua He, lihatlah betapa sombongnya Ji Fei. Kamu harus memberinya pelajaran." Wajah He Sun Feng berubah lebih gelap. Sudut mulutku berkedut, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Pelajaran. Kalau saja dia bisa memberi pelajaran pada Ji Fei, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, atau bahkan sudah membunuh Ji Fei secara langsung. Mengapa dia menunggu sampai hari ini? Penghinaan terhadap Ji Fei membuatnya kehilangan muka sebagai tetua Ling Kongsu. Pertanyaannya sekarang adalah dia tidak bisa memberinya pelajaran. Baginya, desakan Han Feng merupakan ejekan nyata dan tamparan keras di wajahnya. "Penatua Han, saya menantikan ajaran Anda." Ji Fei terus berbicara sambil tersenyum. Wajah He Sun Feng menjadi semakin malu. Ji Fei tidak berhenti dan menggoda lagi. "Namun, aku lebih suka diberi pelajaran olehmu daripada memberikan wanitaku kepadamu. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Apakah kamu akan sedih?" He Sun Feng sangat marah hingga dia hampir menangis. Terakhir kali, saat dia melihat wanita cantik seperti Li Ruoxi, dia mengira Ji Fei bisa mencekik mereka sampai mati sesuka hatinya. Jadi dia mengancam Ji Fei untuk memberikan mereka padanya, kalau tidak dia akan mati. Ternyata Ji Fei bisa saja merenggut nyawanya hanya dengan lambaian tangannya.
dan ia mampu menyelamatkan nyawanya dengan berbohong bahwa ia akan memburu Han Lehui. Sekarang saya juga diolok-olok dan ekspresi saya malu sekali. Han Feng tidak bodoh. Dia bisa melihat rasa malu dan gugup He Sun Feng, bahkan ketakutannya. Namun, hal ini juga membuatnya makin gembira, karena ini merupakan kesempatan bagus untuk memprovokasi He Sun Feng agar membalas dendam. Penatua He, Ji Fei terlalu sombong. Dia mengejekmu seperti ini. Kau harus membunuhnya untuk melampiaskan amarahmu. Otot-otot di wajah He Sun Feng bergetar, dan dia sangat marah. Kalau saja dia tidak berada di depan umum, dia pasti sudah membunuh Han Feng. Ini sungguh bodoh. Membunuhku. Tanyakan padanya apakah dia punya kemampuan untuk melakukannya. Ji Fei yang selama ini selalu bercanda, tiba-tiba meninggikan suaranya dan bertanya dengan dingin. He Sun Feng sangat tertekan setelah ditampar wajahnya. Ia bagaikan dewa yang berdiri di tempat tinggi yang diturunkan dari altar oleh Ji Fei dan menjadi bahan tertawaan. Ji Fei, kamu. Terakhir kali aku memintamu untuk membunuh Han Lehui dan Han Shaotian, kau malah mengejar mereka. Kemana kau pergi? Apakah kau membunuh mereka? Ji Fei bertanya lagi dengan dingin. Mendengar ini, Han Feng berteriak kaget dan menatap He Sun Feng dengan pandangan membenarkan. Semua orang juga memandang He Sun Feng. Mengapa dialah yang mengejar Han Lehui dan keluarga Han? Apa maksud balas dendam ini? He Sun Feng sangat marah dan berteriak, Ji Fei, kamu terlalu sombong, kamu harus mati hari ini. Dia berbalik menatap Tang Qinggong, bunuh Ji Fei untukku. Tang Qinggong merasa sangat bahagia saat ini. Bahkan kekagumannya pada Ji Fei tidak dapat ditingkatkan lagi. Ini merupakan pukulan paling kejam bagi He Sun Feng. Rasanya enak sekali. Namun, setelah mendengar teriakan He Sun Feng, dia langsung berpura-pura marah dan menatap murid-murid sekte Tang di sekitarnya. Ayo. Menabrak. Para pengikut sekte Tang tidak mengerti alasannya, tetapi mereka semua mematuhi perintah, berdiri, dan mengeluarkan senjata tersembunyi di tangan mereka. Para tamu di tempat kejadian menjadi gugup ketika mereka melihat pemandangan ini dan mundur satu demi satu, dengan ketakutan dan ketegangan di wajah mereka. Ketika He Sun Feng melihat sekte Tang hendak mengambil tindakan, dia merasa lega dan berkata, Ji Fei, jika seorang tamu terluka karenamu, kamu akan menjadi orang berdosa. Dia bahkan melihat ke arah para tamu di tempat kejadian dan berkata, kesombongan Ji Fei adalah alasan mengapa kami mengambil tindakan terhadapnya. Kalian harus memperhatikan keselamatan dan ingat bahwa Ji Fei lah yang membawa bahaya bagi kalian. Dua kalimat ini mendorong Ji Fei di depan semua orang dan membuatnya menjadi sasaran kritik publik. Seperti yang diduga, semua orang menatap Ji Fei dengan mata penuh amarah dan kebencian. Bunuh dia, kami mendukung Tang Men untuk mengambil alih jabatan presiden. Presiden Tang heroik, untuk mengobarkan tekad klan Tang untuk membunuh Ji Fei. Banyak orang telah berteriak dan mendorong klan Tang untuk mengambil tindakan. Para pengikut sekte Tang juga menunjukkan kemarahan besar di wajah mereka, dan melepaskan semua niat membunuh mereka. Seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi dan ketegangan pun meningkat. Meskipun si Dongpeng dan si Bin tahu bahwa Ji Fei sangat kuat, mereka juga tampak khawatir. Menyerang! Teriakan Tang Qinggong memecah kesunyian. Wus wus wus. Senjata tersembunyi klan Tang melesat ke arah Ji Fei bagaikan badai yang dahsyat. Namun senjata tersembunyi ini tampaknya menemui hambatan di udara dan berhenti bergerak maju kurang dari setengah meter dari Ji Fei. Yang di depan berhenti, dan yang di belakang melesat jatuh, langsung menimbulkan suara berderak ketika jatuh ke tanah.
Di bawah cahaya terang, senjata tersembunyi yang jatuh ke tanah memancarkan cahaya biru dingin, melepaskan niat beracunnya, tetapi tidak memiliki efek menyerang. Para pengikut sekte Tang terkejut. Tang Qinggong bahkan lebih terkejut. Seni bela diri Ji Fei telah meningkat pesat dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Ini lebih cepat daripada kemajuannya sendiri selama puluhan tahun berlatih. Saya kaget dan terkejut. He Sun Feng berdiri di sana, melihat pemandangan ini, matanya penuh ketegangan dan tidak percaya. Dia menatap Ji Fei dan semakin terkejut. Dia mengira jika senjata tersembunyi itu mengenai Ji Fei, dia akan diracuni, lalu perlahan-lahan racun itu akan menguasainya, dan akhirnya kehilangan kemampuannya. Itu merupakan kesempatan bagus bagi mereka untuk membunuh Ji Fei. Namun tanpa diduga, Ji Fei seolah diselimuti perisai pelindung. Belum lagi senjata tersembunyi, bahkan sehelai rambut pun tidak bisa terbang masuk. Gangki, Ji Fei telah mencapai titik di mana ia dapat mengendalikan energi internalnya untuk melindungi dirinya sendiri sesuka hati. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ini? Bagaimana bisa murid-murid sekte Tang itu menyakiti kita? Ini tepat saat dia terkejut. Tubuh Ji Fei tiba-tiba bergerak dan muncul di depannya seperti hantu. He Sun Feng secara naluri ingin mundur, tetapi dia tidak bisa bergerak. He Sun Feng, kematianmu sudah dekat. Bab 1186. Terima kasih Tuan Ji. Tangan Ji Fei mencengkeram bagian depan kemejanya. Wajahnya menunjukkan rasa dingin yang tak terkendali, seolah-olah es menyelimutinya. He Sun Feng merasa seolah-olah dirinya dikurung oleh ular berbisa, dan seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Wah, Ji Fei menamparkan pipi kiri He Sun Feng. Bunuh aku. Ah, He Sun Feng akhirnya berteriak seolah-olah dia akhirnya bereaksi dan menatap Ji Fei. Kamu. Wah, Ji Fei menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Ada apa denganku? Ji Fei, kau pantas mati. Apa kau sudah lupa identitasku? He Sun Feng berteriak dengan marah. Dia sekarang sangat takut Ji Fei akan membunuhnya, dan ingin menggunakan identitasnya Ling Kongsu untuk mengintimidasi Ji Fei. Namun wah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali. Siapa kamu? Katakan pada kami agar kami semua bisa mendengarnya. Dahi, He Sun Feng tercengang. Dia, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ling Kongsu adalah rahasia yang ada dalam keluarga seni bela diri kuno. Jika ini dipublikasikan, bukankah semua orang akan mengetahuinya? Jika ini terbongkar, Ling Kongsu pasti akan membunuhnya. Menatap Ji Fei, kau tahu, wah, Ji Fei masih menutup mulutnya. Aku tidak tahu apa-apa, aku hanya tahu kau ingin membunuhku. Engah, He Sun Feng memuntahkan seteguk darah. Ji Fei, kau sudah bertindak terlalu jauh. Apakah kau mencari kematian? Ledakan, Ji Fei meninju perut He Sun Feng. Kamu masih mengancamku sekarang. Engah, He Sun Feng memuntahkan 2 suap darah, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi lemah. Seni bela dirinya menjadi sia-sia. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, sangat marah, tetapi tanpa kesombongan dan dominasi yang dimilikinya. Orang-orang dari sekte Tang di tempat kejadian memandang Tang Qinggong satu demi satu, dengan ekspresi kaget dan terkejut di mata mereka. Jika hal ini dilakukan kepada mereka, mereka sudah akan mati berkali-kali. Tang Qinggong menatap Ji Fei saat ini, wajahnya penuh kegembiraan. Pada awalnya, Ji Fei mengatur agar keluarga Tang mengambil tindakan terhadap mereka. Tetapi mereka masih bingung, dan bahkan tidak mengerti alasannya, mengapa rakyatnya sendiri mengambil tindakan terhadap rakyatnya sendiri. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa Ji Fei melakukannya dengan sengaja.
Ji Fei ingin membiarkan He Sun Feng menunjukkan semua kesombongannya, dan kemudian menyerang He Sun Feng dengan cara ini. Itu adalah pembelaan yang wajar dan sah. Sekalipun Ling Kongsu marah, tidak ada yang dapat dilakukannya. Itu brilian, He Sun Feng terbatuk 2 kali dan menatap Ji Fei. Kamu, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Dia sekarang lumpuh, tetapi dia masih tidak percaya kalau Ji Fei akan membunuhnya, karena jika dia membunuhnya, itu akan menjadi tamparan telak di wajah Ling Kongsu Ren. Ling Kongsu adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga seni bela diri kuno dan makhluk seperti dewa. Kalau mukanya ditampar seperti ini, dia pasti marah sekali. Dendam ini, tidak peduli apa, Ji Fei harus bertanggung jawab atas semua ini. Ji Fei tiba-tiba melepaskannya. He Sun Feng menghela napas panjang, dan dengan tubuhnya yang lemah, dia berhasil berdiri tegak, menatap Ji Fei. Ha. Kau masih tidak berani membunuhku. Kalau kau memang hebat, bunuh saja aku. Ji Fei melihat sekeliling dan akhirnya melihat ke panggung di aula perjamuan di depannya. Beginilah cara He Sun Feng ingin mati, dia ingin bunuh diri. Itu adalah suara yang aneh, dan He Sun Feng dan yang lainnya menjadi bingung. Mata Tang Qiang tiba-tiba berbinar ketika dia memikirkan video yang diminta Ji Fei untuk direkamnya. Ternyata ini dilakukannya untuk mendapatkan bukti tak terbantahkan bahwa He Sun Feng sendiri yang meminta kematian, membuat pendukung pihak lain terdiam. Ji Fei, bahkan jika aku ingin mati, apakah kamu berani membunuhku? Aku patah, terdengar suara keras tulang patah. He Sun Feng tidak bisa mengeluarkan suara lagi, pupil matanya membesar tak terhingga, dan lehernya terkulai ke samping bagaikan pohon yang kepalanya patah. Mati, benar-benar mati, dia tidak dapat membayangkan kematian sampai saat terakhir. Dia adalah sesepuh Ling Kongsu, seseorang yang disegani banyak orang dan menjadi objek sanjungan banyak keluarga seni bela diri kuno. Tidak peduli seberapa kuatnya Ji Fei, bahkan jika dia adalah penguasa Longtang, dia tidak akan berani membunuhnya. Hasil Ji Fei masih membunuhnya, bunuh dia dengan sangat cepat dan tegas. Ini seperti mimpi, tetapi mimpi ini berubah menjadi kenyataan yang kejam, kenyataan yang tidak dapat diubah. Dia sudah meninggal, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan mati. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Ji Fei sudah mendapatkan buktinya. Bahkan jika Ling Kongsu datang mencarinya di masa depan, kematiannya akan sia-sia. Berdebar, Ji Fei mengendurkan tangannya, dan tubuh He Sun Feng jatuh ke tanah dengan suara berisik. Suasana menjadi sunyi senyap, begitu sunyinya, seakan-akan tidak ada seorang pun yang hidup. Dia Sun Feng pantas mati, suara Ji Fei tiba-tiba terdengar. Berdebar, Han Feng duduk di tanah, menatap Ji Fei dengan mata penuh ketakutan dan putus asa. Awalnya dia mengira He Sun Feng dan Tang Men bisa membunuh Ji Fei, tapi dia tidak menyangka kalau keduanya tidak berhasil. He Sun Feng bahkan dibunuh oleh Ji Fei seperti ayam. Saya sangat takut. Ji Fei memperhatikan suara dia jatuh ke tanah. Han Feng merasa seolah-olah dirinya tertusuk oleh 2 pedang tajam. Jantungnya berdetak makin cepat, dan tubuhnya menegang. Akhirnya, ledakan, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Anggota tubuhnya kejang-kejang, dan busa keluar dari sudut mulutnya. Menakutkan sekali. Ah, teman wanita di sebelah Han Feng menjerit keras, membuat suasana menjadi kacau. Diam, Tang Qiang berteriak keras, dan suasana langsung menjadi sunyi. Bersih, Tang Qiang memandang orang-orang dari sekte Tang dan memberi perintah, dan semua orang segera mulai berkemas. Aula itu segera dibersihkan dan ditenangkan.
Semua orang di tempat kejadian saat itu pucat pasi, dengan kengerian dan ketakutan di mata mereka, dan mereka penuh dengan ketegangan. Mereka menatap Ji Fei dengan ketakutan di mata mereka. Takut Ji Fei akan tidak senang dan membunuh mereka semua. Ji Fei tidak berbicara, tetapi Tang Qiang berdiri dan menatap semua orang yang hadir. Presiden Kamar Dagang Su adalah Tuan Si Dongpeng. Kami di Sekte Tang akan selalu mendukung presidensi. Begitu Tang Qiang selesai berbicara, suasana berubah menjadi sunyi senyap, bahkan lebih mengerikan daripada saat Ji Fei membunuh He Sun Feng tadi. Apa yang sedang terjadi? Ternyata keluarga Tang sama sekali tidak menginginkan posisi ketua. Yang lebih penting adalah Ji Fei tidak ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Tang. Jika tidak, dia akan membunuh semua anggota keluarga Tang sekarang. Banyak orang merasa seperti badut, terutama ketika Anda memikirkan tentang serangan baru-baru ini terhadap Si Dongpeng dan dukungan untuk Tang Qiang. Siapa lagi yang bisa Anda lakukan selain menjadi orang bodoh? Tepat saat Si Dongpeng hendak berbicara, Ji Fei sudah berjalan keluar. "Halo, Presidensi." Tang Qingdong segera melangkah maju untuk menyambutnya. Si Dongpeng terhenti dan tertegun. Dia tidak menyangka Tang Qingdong bersikap begitu sopan padanya. "Halo, Presidensi." Tang Qiang dan murid-murid klan Tang berteriak pada saat yang sama. Si Dongpeng segera berbalik dan menatap punggung Ji Fei. Ji Fei tidak menoleh ke belakang, tetapi sebuah suara tenang terdengar, "Si Bin, para pria perlu belajar cara melawan. Apakah kamu mengerti sekarang?" Si Bin yang terkejut pun tersadar, cepat-cepat menoleh ke belakang Ji Fei, lalu berlutut dengan bunyi gedebuk. Itu benar. Si Bin yang sombong dan tak terkendali tidak berlutut tanda tunduk bahkan setelah diganggu oleh Han Lu, tapi dia berlutut di depan Ji Fei, dengan tulus. "Tuan Ji, saya mengerti. Saya, Si Bin, pasti akan membuktikan diri lagi dan bergegas ke kota Ninjiang untuk segera mengambil alih grup Li." Ledakan, dia beradu pukulan dengan punggung Ji Fei. Ji Fei memberinya kehidupan baru dan memberinya keberanian baru untuk hidup. Kali ini penyelamatan dari jiwa. "Terima kasih, Tuan Ji." Si Dongpeng begitu gembira hingga ia menangis saat melihat keponakannya pulih dan sehat kembali. "Terima kasih, Tuan Ji." Tang Qiang dan yang lainnya berteriak dari belakang. Orang-orang yang datang untuk menghadiri perjamuan itu kini telah sepenuhnya sadar. Ternyata ini memang jebakan yang dibuat oleh Ji Fei. Melihat tubuh Han Feng dan He Sun Feng, bukankah mereka hanya dua orang bodoh, masih ngotot ingin membunuh orang? Apa yang bisa diandalkan untuk membunuh orang? Namun, mereka merasa beruntung, Ji Fei tidak menyelesaikan urusan dengan mereka pada saat-saat terakhir. Ini menunjukkan pikiran yang luas dan toleransi sejati. "Terima kasih, Tuan Ji," teriakan tulus. Satu demi satu, Ji Fei sudah keluar, mengikuti aroma itu lagi dan menghilang dalam kegelapan. Bersambung.